Peningkatan kualitas gizi dan pendidikan berkarakter menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Dua hal ini mengemuka dalam dialog nasional bertajuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas dan Universitas Podomoro di Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama saya ingin aturkan terima kasih Pak Handoyo, Pak Wijanto, kawan-kawan semuanya yang saya hormati. Di sini ada banyak rektor ya. Bukan rektor Pak, kepala sekolah. Karena kepala sekolah amat penting. Sekolah taruna luar biasa. Nanti jadi sumber jenderal-jenderal itu dari sekolah di Magelang. Dan saya dengar akan jadi nanti ada beberapa sekolah lagi Pak ya. Di Bandung ada, di Malang ada, di Sumatera juga ya. Di Makassar juga. Karena Pak Prabowo ini adalah penting sekali kita memeratakan kesempatan anak-anak kita, perempuan maupun laki-laki, betul? Untuk dapat kesempatan untuk jadi eksekutif, bukan hanya tentara, bisa jadi manajer-manajer handal. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri. Maaf tadi Hanifah ya, Ibu Hanifah. Saya tadi terkesan apa yang dikatakan Ibu Dita karena kami datang sedikit terlambat. Dan saya kira saya mungkin 1% ya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Dita. Karena sebetulnya ini yang disebut tadi Ibu Dita adalah sebetulnya landasan dasar pemikiran Pak Prabowo akan hal makanan gratis, makanan gizi. Program makanan bergizi itu lahir 18 tahun lalu. Belum ada Gerindra. Saya sendiri belum masuk politik. Tahun 2006 Pak Prabowo masih pengurus Golkar. Tapi karena dia memikirkan ini sudah lama sebetulnya. Itu betul. Gimana kita bisa jadi Indonesia bagi dia lengser, dia pensiun, dia senang rakyat kita hidup dengan bermartabat, dengan tempat dan lingkungan yang bersih, anak-anak bisa bermain futsal. Sudah 2 minggu lalu kawan-kawan kita di Unhan sudah robah nasib para nelayan di Muara Angke. Luar biasa, Mbak. Sediakan tempat futsal untuk anak-anak bisa main dengan sehat dan selamat, tidak perlu lagi main-main di lorong-lorong kumuh yang bisa dapat penyakit-penyakit atau apa. Itu adalah program dan tujuan kita. 3 juta rumah, 1 juta apartemen di kota-kota kita, 2 juta rumah-rumah di pedesaan setiap tahun. Dan dana ternyata ada. Dana dari dalam negeri, dari luar negeri, kita bisa kerahkan untuk itu. Seperti program gizi, program perumahan, salah satu unsur untuk memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Terus pendidikan. Kenapa? Anak kita jumlahnya 78 juta anak. Tapi juga diperlukan gizi untuk ibu-ibu yang akan melahirkan anak-anak, jumlahnya 4,3 juta ibu setiap tahun. Kalau kita bicara bonus demografi, ya itu bagus. Tapi kalau yang dilahirkan anak-anak yang kurang gizi, bukan jadi aset bangsa, melainkan jadi beban bangsa. Kenapa? Ada satu statistik yang sangat mengerikan. Setiap tahun lahir minimal 50.000 anak cacat tiap tahun. Coba dipikirkan. Mohon kesediaan Pak Hasim untuk menyampaikan plakat sebagai penghargaan
kepada para narasumber kami pada hari ini. Tapi juga diikuti kesadaran bahwa Indonesia harus melawan kemiskinan. Karena kemiskinan menyebabkan kita kurang gizi dan berakibat pada masalah-masalah yang lebih serius, yaitu pada proses belajar mengajar. Ini adalah contoh yang sangat-sangat sederhana yang terjadi akibat tidak tertanganinya problem kemiskinan. Sekarang saatnya kita semua ingin menyelesaikan masalah secara komprehensif, terarah, dan terukur. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat dengan edukasi yang memadai diharapkan dapat banyak memberikan perbaikan cara pikir, cara pandang, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat didukung oleh masyarakat. Disinilah tugas Formas untuk mengawal jalannya program-program pemerintah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam mensukseskan program tersebut. Pada saat ini kita harus khawatir, dan inilah saat kita bangkit, saat kita terpuruk dalam tanda petik karena kita katanya tidak punya uang, kok bisa ngasih makan gratis. Kita buktikan. Dan anggaran 71T Pak Hasyim itu anggaran pemerintah, tetapi saya percaya kalau seluruh unsur masyarakat bergerak dan menyadari bahwa kita tertinggal di dunia kita, di dunia pendidikan, karena akibat banyak sekali anak-anak kita terlantar. Ini akan menjadi trigger atau menjadi bola salju yang nantinya 71T akan menjadi kecil karena partisipasi masyarakat akan banyak sekali. Dan ini salah satunya kami dari Formas di bawah pimpinan Pak Hasyim yang akan bergerak ke semua desa-desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Terima kasih pada Bapak Yohanes. Jadi kami dari Forum Masyarakat Indonesia Mas, kami adalah kelompok dari 27 ormas yang ada di Indonesia. Hari ini menyelenggarakan dialog nasional di bidang pendidikan. Maksud kami adalah memberikan masukan-masukan untuk tim nasional nanti pendidikan yang akan datang kita untuk nanti bersama-sama menciptakan peta jalan. Kali ini kita juga ingin mengingatkan semua masyarakat bahwa kalau kita bicara pendidikan, kita tidak bisa bicara asing pendidikan. Kita harus mulai dari yang dididik itu siapa? Manusia mana yang siap menerima ilmu tersebut? Nah, ini adalah satu hal yang kita integrasikan. Kalau pada dialog nasional dahulu mulai makanan bergizi, ini adalah kelanjutan dengan makanan bergizi ada dan kita sediakan, maka kita mengharapkan pendidikan manusia-manusia kita yang sudah dan mampu untuk menyerap ilmu akan menjadi lebih mudah. Ini konsep mungkin bukan baru, tetapi ini konsep yang dimiliki oleh tim Pak Prabowo. Dan ini kita akan lanjutkan, kita akan mulai internalisasi atau sosialisasi kepada masyarakat secara itu saja.